Oke teman-teman semuanya, welcome, selamat datang di YouTube-nya POV Politik. Bareng sama aku Elina Enggolan dan aku Satyadi. Oke, jadi di sini ceritanya nih mahasiswa politik featuring mahasiswa hukum. Tapi udah lulus Anda, udah magister ya kan ya. Alhamdulillah. Aku juga lagi OTW guys, menyelesaikan. Jadi of course karena kita sangat menyukai politik dan sangat menyukai hukum gitu ya kan ya. Jadi bahasan kita terkait isu-isu di negara ini yang dari segi politik dan dari segi hukum. Betul sekali. And yes, banyak sekali masalah di negara kita ini. Salah satunya adalah yang sedang ramai dan menggemparkan semua orang adalah petinggi otorita IKN Muhammad Ali Barawi mengundurkan diri. Which is beliau ini adalah orang yang berperan menyiapkan master plan loh. Master plan pembangunan IKN ini untuk bisa menjadi smart forest city. IKN gitu loh. Ini posisi yang sangat amat krusial, menjadi intisari dari adanya hadirnya IKN karena IKN kan konsepnya ya tadi kan smart forest city gitu ya kan ya. Tapi ini ahlinya pakarnya yang udah bikin guideline segala macam cabut. Terus gimana? Ditambah lagi ternyata anggaran IKN ini udah diblokir bro sama Kementerian Keuangan dan disetujuin Banggar juga. Benar. Untuk MBG. Untuk MBG, semua dilakukan untuk MBG. Gimana kira-kira Mas Satya? Kalau misalkan IKN ini anggarannya diblokir nih, udah jelas diblokir, orang-orang juga udah pada cabut karena ya gimana anggarannya aja nggak ada, gitu ya kan? Apa sih dampak kedepannya gitu loh? Jadi IKN itu kan dasarnya kan ada di Undang-Undang 3 2022. Yes. Jadi selama belum ada kepres terkait pemindahan ibu kota, sampai sekarang ibu kota kita masih di Jakarta. Betul. Cuman Jakarta sekarang nomenklaturnya jadi DKJ bukan DKI, tapi tetap masih ibu kota. Nah, seperti ketika kampanye Pilpres kemarin kan Pak Prabowo ini salah satu yang kampanyenya akan melanjutkan pembangunan IKN. Betul. Tentu harusnya beliau kan komitmen dengan apa yang beliau sampaikan dan beliau menyampaikan kan 2028 katanya IKN itu baru pindah gitu. Kan memang dari segi pembangunan dan sebagainya kan memang harus banyak yang dibangun Mas ya. Namun pada tahun ini anggaran dari IKN itu ternyata diblokir. Menteri PU kalau nggak salah yang bilang ya. Jadi dari Kementerian Keuangan juga. Ya. Udah diblokir. Kan pemerintah ini sedang efisiensi anggaran. Betul. Ya. Jadi banyak yang diefisien. Salah satunya pembangunan IKN katanya diefisienkan. Tentunya untuk memenuhi 100 triliun makan bergizi gratis, anggaran makan bergizi gratis. Kalau memang Presiden Prabowo ini tujuannya memang mau melanjutkan IKN, tentunya komitmennya itu harus pembangunannya harus tetap berjalan terus gitu. Tidak bisa kayak nanti 2028 baru 2028 dibangun semua gitu kan. Harus bertahap gitu untuk kalau memang pembangunan. Karena untuk membangun di sana juga secara ekosistemnya kan juga harus bertahap gitu. Tidak bisa 1 tahun langsung bisa berjalan semua gitu. Karena kemarin ketika kan pernah dibuat acara kenegaraan juga kan, upacara di sana juga saat itu gitu. Yang jadi pertanyaan juga tahun ini upacaranya di sana juga apa enggak gitu. Menurutmu gimana? Kalau menurutku ya orang stop ke pembangunan ngapain ke sana lagi. Tapi menurutku ini sih Mas, dari kacamataku melihatnya bahwa sepertinya ada hubungan yang kurang harmonis. Antara yang bangun IKN sama yang punya makan bergizi gratis. Karena pada akhirnya presiden kita harus memilih salah satu gitu ya kan ya. Dan akhirnya yang dikorbankan adalah warisan IKN ini tadi. Beliaunya bilang loh, ada yang mencoba memisah-misahkan saya. Kemarin gitu. bilang iya. Mungkin program ini yang memisahkan mereka gitu ya. Ada yang mencoba memisah-misahkan saya gitu. Berarti kalau statement beliau gitu kan berarti tidak pisah gitu. Tidak pisah ya. Katanya memang presiden terdahulu itu kan mentornya beliau. Beliau belajar politik juga dari beliaunya yang presiden sebelumnya. Gitu. Kalau dibilang orang-orang kingmaker. Tapi again, menurutku ini adalah bentuk apa ya? Bentuk semua orang tahu, kita semua tahu ya kan ya bahwa IKN ini warisannya Pak Jokowi, presiden kita ke-7 gitu ya kan. Ini warisan Pak Jokowi yang dengan segala upaya ya kan ya akhirnya dibangunlah IKN itu sampai sejauh sekarang ini. Cari investor bla 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 bahkan ratusan triliun gitu ya kan ya anggaran yang digelontorkan di sana, mengorbankan banyak sekali hal-hal lainnya gitu ya kan ya demi adanya IKN. Dan sekarang ya tadi benar kata kamu, karena ini adalah janji politiknya Pak Prabowo juga untuk meneruskan pembangunan IKN dan ternyata
tidak dilanjutkan. Karena kalau namanya anggaran di stop gimana dong mau melanjutkan. Tapi yang lucu adalah ternyata investor-investornya, aku beberapa baca artikel ya, belum terkonfirmasi kalau ada penundaan pembangunan lah atau apa, nggak ada terkonfirmasi. Jadi ya investor masih merasa ya udah proses berjalan seperti biasa aja, seperti itu. Bahkan aku juga ada artikel juga nih, BPKM masih berburu investor IKN walaupun anggaran diblokir. Dia tetap oke, keep running aja. Kalaupun anggaran diblokir dari Kementerian Keuangan ya kan, dari APBN emang udah diblokir nih anggarannya, ya mereka mungkin masih bergerak nyari dari pihak swasta yang mau bangun. Dan maka dari itu sebenarnya kalau memang ingin melakukan pembangunan ibu kota baru, ini jangka waktunya harusnya panjang gitu. Tidak bisa hanya dilakukan dalam 1, 2, 3 tahun gitu. Apa jangan-jangan Pak Prabowo bilang 2028 tuh karena 2029 kan mau habis gitu. Jadi untuk buat kampanye lagi. Ya buat jalan gitu. Pokoknya ada progres gitu aja. Kalau memang mau membangun ibu kota baru, ini kan tidak bisa cepat. Otomatis kan jangkanya panjang. Dan memang di awal kan desainnya tidak menggunakan APBN gitu. Betul. Tapi pada nyatanya kan menggunakan APBN gitu. Nah ini menarik mungkin karena itu ya, dalam arti teman-teman dari BKPM ini memang masih terus mencari investor karena memang kan format awalnya kan sejak awal memang harapan tidak akan menggunakan APBN gitu kan. Jadi ya harusnya mereka bisa tetap firm dengan format tersebut. Karena memang banyak pembangunan kita itu yang campur tangan pihak investor gitu, pembangunan tol dan lain sebagainya. Jadi ibaratnya agar memang negara ini tidak terlalu terbebani gitu. Betul. Jadi ada investor-investor yang ikut turut serta dan sebagainya. Dan memang kalau memang barangnya dalam tanda kutip ya, ini barangnya ini menarik, investor itu pasti mau gitu. Betul. Nah, berarti kita bisa katakan sekarang oke, IKN anggaran diblokir nih. Kita kan anggaran diblokir gitu ya kan ya. Ya karena kita tahu terserap ya kemana gitu kan anggaran sebesar itu. Tapi untuk tetap melanjutkan sebenarnya juga masih bisa cari investor dan lain sebagainya. Tapi balik lagi tadi ke prinsip investasi ya kan ya. Ini worth it nggak untuk di investment gitu ya kan. Ada investment di sini worth it nggak sih gitu. Jadi bagaimana IKN harus menjadi sesuatu yang menarik. Nah, pertanyaannya lagi sekarang ya kan ya, orang-orang yang memang tahu mau diapain ini IKN, satu persatu pada ngilang bro, gitu loh, satu persatu pada ngilang dan lain sebagainya. Kalau ini memang mangkrak, IKN ini mangkrak ya kan ya, berapa banyak kerugian yang didapati oleh negara kita loh kalau sampai ini benar-benar mangkrak. Hutan segitu lebatnya ya kan ya dihabisin untuk pembangunan dan lain sebagainya. Bahkan kan kabarnya kan kemarin rumah-rumah menteri kan udah pada jadi. Iya udah jadi. Itu ya kan ya. Rumah dinas kan udah pada jadi. Berapa banyak kerugian yang kita akhirnya rasakan gitu ya kan ya. Menurutku harapannya kalau yang pemerintah harus tegas sih. Melanjutkan IKN oke. Tapi fokusnya gimana? Kita fokus emang cari investor. Planningnya gimana? Mau selesai tahun berapa? Mau dipusingkan tahun berapa gitu. Karena menurutku ya, ketika sudah banyak APBN yang masuk ke sana, ya jangan sampai ini proyek ini berhenti gitu. Betul. Jadi kalau karena sudah terlalu banyak APBN yang masuk ke sana, ya mau nggak mau ya dilanjutkan gitu. Dengan sebaik mungkin dan seefisien mungkin gitu. Aku khawatirnya satu sebenarnya. Jangan-jangan Pak Prabowo ini mau mengadopsi pemikirannya Caimin. Gimana? Yang dia sempat bilang daripada bangun IKN mending kita bikin puluhan kota lain menjadi seperti IKN gitu. Mungkin kayak Pak Prabowo agak bergeser. Berubah gitu. Pikiran. Jadi kayak bener juga nih kata Caimin gitu ya kan. Dia siapa tahu kayak gitu. Jadi ya kita sampai sekarang masih belum tahu ya, dalam arti arah gerak pemerintah menyoal IKN. Sampai saat ini kita cuma tahu oke, anggaran diblokir nih, disetujuin juga sama Kementerian, juga DPR pun juga menyetujui itu. Tapi yang jadi masalah adalah bagaimana nanti ke depannya. Benar tadi harus punya plan yang matang, mau diapain, outputnya seperti apa. Jangan plannya itu berubah-ubah gitu. Yes. Tapi kayaknya itu udah menjadi stylenya dari pemerintahan Prabowo Gibran gak sih, berubah-ubah gitu kayak sesuai moodnya Pak Prabowo aja gitu. Jadi kebijakan itu harus matang lah gitu. Yes. Itu sih benar-benar. Aku sepakat. Ini mungkin kita bisa bahas juga ya kan, terkait dengan pelin-pelannya kebijakan pemerintahan Prabowo Gibran. Kita selama lihat hampir 100 hari lebih inilah ya. Sekian bulan inilah pemerintah berjalan gitu kan. Kita tahu ada banyak problem-problem dari mulai kemarin kan juga rame itu tentang soal PPN 12%. Akhirnya statement pemerintah seperti apa? Soal LPG gitu ya kan. Dan pemerintah selalu gampang untuk pemerintah yang bikin kebijakan direvisi sendiri. Gitu loh. Apakah yang kira-kira menjadi faktor utama dari pelin-pelannya kebijakan pemerintah ini menurut Mas Satya? Berarti perumusan kebijakannya ini nggak matang gitu, kurang baik. Karena gini, sebuah kebijakan itu
tidak bisa menyenangkan semua pihak. Betul. Pasti ada pihak yang merasa dirugikan dan lain Yes. sebagainya. Nah, otomatis pihak-pihak yang merasa dirugikan ini harus ada mitigasi risiko dari pemerintah gitu. Termasuk misal PPN 12% nih. Memang misal mau menjalankan tetap PPN 12%. Walaupun memang masih 12% ya. Tapi dikali 11/12 gitu. Itu bagaimana mitigasi risikonya gitu. Termasuk LPG 3 kilo gitu. Yang mau istilahnya mau menekan harga LPG 3 kilo. Menekan peredaran LPG subsidi. Iya, biar subsidinya itu benar-benar orang-orang dapat harga subsidi. Tapi kan untuk misal dia hanya boleh jual di pangkalan, tapi cara membuka pangkalan bagaimana gitu? Kok belum disiapkan gitu? Harusnya kan pangkalan ini dibanyakin dulu, diratain dulu, baru kebijakan itu harus bertahap gitu. Betul. Jadi kalau pengen tahu siapa yang apakah tepat sasaran apa enggak, seperti BBM kan juga tidak bisa cepat untuk langsung pembatasan pertalite dan lain sebagainya gitu. Betul, ada proses yang cukup lama dari sosialisasinya dulu. Ya, dan jangan tiba-tiba tengah-tengah ketika sudah ada dampak kayak LPG kemarin kan juga ada yang meninggal juga karena antri LPG gitu. Betul. Nah itu kan sudah ada yang dirugikan. Juga termasuk harganya sudah terlanjur naik gitu. Biasanya kalau sudah harga naik ini susah turunnya kan gitu. Benar. Jadi jangan di tengah-tengah ini berubah gitu. Jadi kayak terkesan pemerintah ini tidak tegas dan tidak matang terkait perumusan kebijakan gitu. Yes, itu mungkin perlu menjadi perhatian ya sama pemerintah. Karena kalau aku lihat kayak Pak Prabowo nih people pleaser gitu loh. Dia pengennya semua orang tuh happy. Dia nggak mau lihat orang tuh sedih gitu. Jadi pengennya semua orang tuh harus happy. Jadi makanya kalau emang ada suatu kebijakan dikeluarkan sama kementerian misalkan ya kan ya. Wah, ternyata masyarakat responnya nggak suka nih gitu kan ya. Udah cabut kebijakan ya. Ya padahal harusnya kan tidak seperti itu. Iya. Kebijakan kementerian ya kebijakan presiden dong. Harusnya. Kan sama-sama institusinya negara gitu. Jangan memisahkan seakan-akan kok ini menterinya yang salah gitu. Presidennya nggak nyuruh gitu. Yes, itu ya berarti ya. Tapi yang jelas kalau memang seperti itu ya menterinya ganti dong. Nah, reshuffle menteri, Bro. Iya, menteri. Kan gitu kan Pak Prabowo kan bilang kalau yang tidak sejalan, maksudnya ibaratnya nanti bisa di-reshuffle lah gitu. Ya kalau memang merasa kebijakan-kebijakannya yang sering direvisi itu bukan kebijakannya presiden, hanya kebijakan sepihak dari para menteri, ya menterinya harusnya bisa di-reshuffle dong. Benar. Cari yang memang sevisi sama Pak Prabowo. Kayak katanya Pak Jokowi dulu kan, tidak ada menteri yang tidak sevisi sama presiden. Betul. Semua program ya program dari pemerintah ya kan ya. Gitu. Harus melakukan itu aja sampai bahkan ke daerah-daerah. Kan waktu zamannya Pak Jokowi kan dalam arti Pemkot, Pemkap segala provinsi pun ya kan ya. Mereka acuan program kerjanya dari semua memang gitu kan. Secara undang gitu. Memang secara undang-undang kan semuanya harus sama lah ibaratnya gitu. Betul. Jangan mencela-mencela. Tapi tadi seru sebenarnya soal terkait reshuffle menteri. Ya, ini kan sudah 100 hari. Ya. Kira-kira menurutmu kira-kira kapan nih reshuffle-nya nih? Kita sebelum ngomongin kapan sama reshuffle-nya hari apa biasanya? Apakah harinya sama? Biasanya kalau Pak Jokowi kan Rabu kan tiap Rabu. Apakah Pak Prabowo juga ada begitu? Kekhususan hari juga nggak nih? Nggak tahu ya Pak Prabowo wetonnya seperti apa, nggak tahu deh aku dia mau pelajari seperti apa. Tapi yang jelas kalau kita lihat ada beberapa kan kemarin udah rilis tuh penilaian best ministry survei ya kan dia yang paling tinggi Mayor Teddy ya kan ya. Everyone loves Mayor Teddy, yes betul. Tapi again, tadi kan ada beberapa nama yang dinilai paling buruk kinerjanya, gitu ya kan ya. Ada, entar kita cek dulu ya. Aku nggak hafal juga nih. Menteri HAM, Pak Notarius Pijay, terus juga Menteri Koperasi, Pak Budi Ari ya. Lalu juga kesayangan kita semua Pak Bahlil, Menteri SDM. Kesayangan para netizen. Apalagi netizen X itu. Netizen X sangat sayang sama Pak Bahlil. Sayang sama Pak Bahlil. Kayak tiap hari di timeline ada fotonya Pak Bahlil gitu. Terlalu sayang. Iya benar. Dan sebenarnya yang menariknya adalah beberapa 10 besar menteri terburuk ini adalah nama-nama yang sebenarnya sangat rekat juga sama Pak Prabowo sebenarnya. Contoh Budi Ari, Pak Bahlil, Raja Juli Antoni, lalu juga masuk nama Zulkifli Hasan, Budiman Sujatmiko, lalu juga Yusril Iza Mahendra dan Fadlizon. Beberapa nama yang masuk. Ini orang-orang yang padahal berjuang paling depan loh ya waktu pemenangan kemarin. Apakah dari nama-nama menteri terburuk ini akan ada yang di-reshuffle? Coba prediksi. Bisa jadi. Kalau lihat nama-namanya bisa jadi. Bisa jadi. Based on kinerja loh ya. Based on kinerja kan kalau jatah dari background parpol kan tinggal ganti kader yang lain. Gampang kalau itu mah. Tapi masalah kinerja harapannya Pak Prabowo
ya bisa setegas seperti bila biasanya Ya, gitu ya ya. kan ya. Karena kan emang beliau sendiri yang yang bilang kalau bakal reshuffle gitu ya kan ya. Prediksi netizen kira-kira? Ya, siapa kira-kira menteri yang pertama kena reshuffle? Apakah menteri yang disebutkan tadi? Ya, kita taruhan deh. Aku sih bakal yakin Budi Ari pasti di reshuffle. Ya, Budiari Pigai itu di reshuffle. 2 ya. Kalau Pak Bahlil kayaknya agak berat. Ya. Reshuffle seorang ketum partai, bro. Ya, raja Ya, kecil katanya. Raja kecil. Terus Jadi mungkin kalau jangan- menurut jangan netizen dimasukin ya kan dulu. ya. Jangan yang ini. Prediksi nggak apa-apa, kalau prediksi nggak apa-apa kan. Iya. Itu prediksi. Nah, netizen kira-kira prediksi seperti apa? Atau bahkan jangan-jangan ada menteri-menteri yang justru menteri terbaik malah yang kena reshuffle, we never know gitu kan, tergantung Ya. preferensinya, hak Prabowo. prerogatifnya beliau Ya. presiden gitu ya kan. Kalau menurut kalian gimana teman-teman? Boleh dong komen di bawah nanti Ya, ya. kira-kira siapa menteri yang akan di reshuffle pertama kali ini? Iya. Sama kira-kira reshuffle Pak Prabowo itu hari apa? Apakah sama hari Rabu? dengan Pak Jokowi? Iya. Oke guys, itu dulu ya di episode kali ini. Sampai jumpa di video kita ya di episode yang lainnya. Jangan lupa like, Komen, subscribe, dan juga follow Instagram, TikTok, dan xpov.politik. Oke, see you. See you.